Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membacakan beberapa poin dalam kitab Fathul Qorib tentang tata cara wudhu beserta rukun-rukunnya. Namun, sebelum kita lanjutkan, jika Anda tertarik dengan topik dalam channel ini, dukungan subscribe, like, dan komentar akan sangat kami hargai. Dan kami balas dengan doa jazakumullah, ahsanal jaza'. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl, fi furud al-wudu'. وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به. Pasal tentang yang difardukan dalam wudu. Dalam sebagian kitab, fardu wudu diistilahkan dengan rukun wudu. Jadi, fardu wudu dan rukun wudu adalah istilah yang memiliki arti sama. Kata wudu dengan huruf wawu yang didomah bermakna berwudu. Kata wudu dengan makna inilah yang sekarang menjadi objek pembahasan. Sedangkan kata wadu, dengan membaca fathah huruf wawu, bermakna air yang digunakan untuk wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya ahaduha, an-niyat. Wa haqiqatuha syar'a, qasdu syai'i muqtaranan bifi'lih, fa in tarakha anhu, summiya azman. Wa takunu an-niyya, 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajh, ay muqtaranan bidhalika al-juz'i, la bijami'ih, wala bima qablahu, wala bima ba'dahu. Fardu atau rukun-rukun wudu ada 6 perkara. 1. Niat. Secara syariat, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengi sebuah tindakan. Jika hanya sekedar keinginan tanpa disertai tindakan maka dinamakan azam. Karena niat itu kesengajaan yang disertai tindakan, maka dalam niat wudu harus dilakukan saat membasuh bagian pertama dari wajah. Bukan dibarengkan dengan membasuh seluruh bagian wajah, sebelum membasuh wajah atau setelah membasuhnya. Lantas, bagaimana cara melafalkan niat dalam hati? Fayanwil mutawaddi'u 'inda ghasli ma dzukir, raf'a hadath, min ahdathih, aw yanwi istibahata muftaqirin ila wudu', aw yanwi fardal wudu', aw al-wudu'a faqat. Orang yang wudu, saat membasuh bagian pertama dari wajah meniati basuhannya untuk menghilangkan hadats, atau niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang mensyaratkan wudu, atau niat fardu wudu, atau niat wudu saja. Dengan demikian, dalam niat wudu bisa dengan bacaan sebagaimana berikut. Nawaitu raf'al hadathil asghar. Aku niat menghilangkan hadats kecil. Atau Nawaitu istibahata muftaqirin ilal wudu'. Aku niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Atau, Nawaitu fardal wudu'. Aku niat fardu wudu. Atau, Nawaitul wudu'. Aku niat wudu. 4 contoh bacaan niat tersebut sudah bisa mengesahkan wudu. Dan perlu diketahui, pelafalan niat wajib dalam hati. Wathani, ghaslu jami'al wajh. 2. Membasuh seluruh wajah. Dalam hal ini, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi memberikan batasan, bagian mana saja yang harus dibasuh dan terkena air saat wudu. Wa hadduhu tulan, ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, wa akhira lahyain, wa huma al-'azman alladhani yanbutu 'alayhima al-asnan as-sufla, yajtami'u muqaddamuhuma fi adh-dhaqani, ومؤخرهما في الأذن وحده عرضا ما بين الأذنين. Adapun batasan wajah secara vertikal adalah bagian di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkal 2 rahang, yakni 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Sedangkan batasan wajah secara horizontal adalah bagian di antara kedua telinga. Syekh Ibnu Qasim rahmatullahi alaihi juga menjelaskan, terkait bagaimana jika di area wajah tumbuh rambut. Wa idza kana 'ala al-wajh sya'run khafifun aw kathif,
وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها، بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية امرأة وخنث فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفان. ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. Apabila di area wajah terdapat bulu yang tipis atau lebat, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di baliknya atau di bawahnya. Namun untuk jenggotnya laki-laki yang lebat, dengan sekira orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela-selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Berbeda dengan jenggot yang tipis, yaitu jenggot yang mana kulit yang berada di baliknya bisa terlihat oleh orang yang diajak bicara, maka wajib mengalirkan air hingga ke bagian kulit di baliknya. Dan berbeda lagi dengan jenggotnya perempuan dan hunsa, maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit yang berada di balik jenggot keduanya, walaupun jenggotnya lebat. Di samping membasuh seluruh wajah, seseorang yang wudu juga harus membasuh sebagian dari kepala, leher dan anggota di bawah janggut. Hal ini dimaksudkan agar terbasuhnya seluruh wajah benar-benar terjadi. Karena tidak mungkin atau sangat sulit sekali untuk membatasi basuhan hanya pada area wajah. والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما، ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلع وأصبع زائدة وأظافير، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء. 3. Membasuh kedua tangan. Rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jika seandainya ada orang yang terlahir tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya. Kemudian wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua tangan, yaitu bulu, daging tumbuh, seperti tumor, caplak, jari tambahan, seperti orang yang memiliki 6 jari atau lebih, dan kuku. Serta wajib menghilangkan perkara yang berada di balik kuku yang bisa menghalangi air, seperti kotoran-kotoran yang bisa mencegah air terkena kulit. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى أو مسح بعض الشعر في حد الرأس. ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة وغيرها. ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. 4. Mengusap sebagian kepala. Rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki atau perempuan, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di area batas kepala. Dalam hal ini tidak diwajibkan menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain, tisu atau yang lainnya. Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperkenankan. Dan seandainya dia meletakkan tangannya yang dibasahi di atas kepalanya dengan tanpa mengerakkannya, juga diperbolehkan. Perlu diketahui, perbedaan membasuh dan mengusap. Dalam basuhan diharuskan ada air yang mengalir atau menetes dalam anggota wudu. Sedangkan dalam usapan bisa tercukupi hanya dengan membasahi anggota wudu tanpa adanya air yang mengaliri. Wal khamis, ghaslu rijlaini ila al-ka'bain. In lam yakun al-mutawaddi'u labisan lil khuffain, fa in kana labisahuma wajaba alayhi mashu al-khuffain, aw ghaslu rijlain. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلع وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Fardlu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, jika orang yang melaksanakan wudu tersebut tidak mengenakan 2 khuf atau muzah. Jika dia mengenakan 2 muzah,
maka wajib bagi dia untuk mengusap kedua muzah atau membasuh kedua kaki. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua kaki, yaitu bulu, daging tumbuh, dan jari tambahan sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan di dalam permasalahan kedua tangan. والسادس الترتيب في الوضوء على ما أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكف، ولو غسل 4 أعضاءه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. Rukun wudu yang keenam adalah tertib atau berurutan di dalam pelaksanaan wudu sesuai dengan cara yang telah dijelaskan di dalam urutan rukun wudu yang telah dijelaskan. Sehingga, kalau lupa tidak tertib, maka wudu yang dilaksanakan tidak mencukupi. Seandainya ada 4 orang yang membasuh seluruh anggota wudunya seseorang secara bersamaan dengan seizinnya, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Hal ini karena tidak ada tertib dalam praktik tersebut. Demikian tata cara dan fardu atau rukun-rukun wudu sesuai mazhab Syafi'i sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.